Salam sejahtera untuk anak-anakku sekalian. Semoga masih dalam keadaan yang sehat. Pada hari ini kita akan membahas tentang langkah-langkah menginstal aplikasi Proteus. Jadi kita akan menggunakan Proteus ini sebagai simulator. Simulator kita untuk praktek. Langsung saja untuk menginstalnya akan saya bagikan di Google Classroom nanti. Ini masih dalam bentuk file WinRAR ya, atau terkompres. Untuk itu perlu kita ekstrak dulu keluar. Kita bisa menggunakan aplikasi WinRAR atau kalau tidak bisa juga menggunakan aplikasi 7zip. Nah, untuk saya ini saya menggunakan aplikasi 7zip yang sudah terinstall di komputer saya. Tinggal klik kanan, kemudian ada 7zip, kita pilih. Lalu kita klik ekstrak di sini. Kita tunggu sampai proses ekstraknya selesai atau full. Nah, ini sudah tampil. Nah, ini file yang sudah diekstrak tadi. Nah, kita buka. Nah, di dalam folder ini ada aplikasi Arduino juga yang akan kita install nanti. Lalu Proteus dan ada library-nya. Jadi library itu perpustakaannya ya. Jadi tidak langsung ada simulator Arduino-nya, tapi kita harus tambahkan dulu ke aplikasi Proteus-nya. Kita buka Proteus Profesional 8,9 SP2. Nah, ini adalah petunjuknya. Kita buka, klik kanan, Run Administrator, bisa juga pakai Open. Nah, sebelum ini bagi anak-anakku yang memiliki komputer yang belum menginstal Microsoft Visual C++, itu biasanya akan diminta dulu untuk menginstal Microsoft Visual C++ sebelum ini. Nah, tinggal di next saja ya. Sudah itu baru akan secara otomatis muncul tampilan seperti ini. Karena di komputer saya sudah menginstal Microsoft Visual C++, sehingga tidak muncul lagi permintaan untuk menginstal. Lokasinya ada di C program file x86 ya. Nah, kenapa dia ada di program file x86? Karena ini menggunakan sistem operasi 64 bit. Jadi kalau yang menggunakan 32 bit itu biasanya hanya ada di program file saja, tidak ada x86-nya. Nama foldernya adalah Lab Electronic. Kemudian di dalamnya ada folder Proteus 8 Profesional. Nah, jadi dia tersimpan di situ. Kita klik next. Kemudian ini nama foldernya tidak usah dirubah. Next. Nah, kita tunggu sampai prosesnya berjalan sampai full. Nah, ini sudah selesai komplit instalasinya. Kita tinggal klik finish. Nah, kita lihat ikonnya di desktop apakah sudah ada. Nah, ini adalah ikon Proteus ya. Jadi ini adalah ikon Proteus. Nah, jadi gambarnya seperti ini. Sebelum kita buka, kita tambahkan dulu library-nya. Jadi kita kembali dulu ke folder Proteus Profesional 89 SP2. Di situ di dalamnya ada Arduino Proteus Library. Jadi kita buka folder ini. Lalu kita copy dua file ini ya. Jadi di copy dua file ini. Nah, kalau yang ketiga ini hanya instruksinya saja, jadi tidak digunakan ya. Jadi dua file ini Arduino Uno, Arduino 2 dan Arduino 2.lib. Ini kita copy. Jadi copy, kemudian kita buka C di program files
dalam kurung x86. Jadi untuk yang 64 bit dia ada di program file x86. Nah, kita buka. Kemudian kita cari lab center elektronik ya. Jadi dicari lab center elektronik. Kemudian Proteus profesional. Lalu ada data. Nah, di sini ada data ya. Nah, di sini ada library. Nah, kemudian kita buka library-nya, kita paste ya. Nah, ini sudah kita paste library Arduino-nya. Nah, kita kembali. Oke, sudah. Kita kembali ke folder Arduino-nya. Nah, profesional. Kita lihat, kita buka Proteus Profesional 8. Kita cek apakah library-nya sudah masuk. Nah, untuk mengeceknya kita bisa buka, membuat dulu project baru ya. Ini new project, atau bisa juga klik di sini new project. Nah, kemudian nama projectnya bisa kita ganti, misalnya contoh, new contoh. Kemudian kita next. Di sini kita pilih template, tapi untuk contoh ini kita pilih yang default saja dulu templatenya. Lalu next. Lalu ada permintaan untuk memilih PCB. Nah, di sini kita tidak memilih PCB. Kemudian kita next. Ini juga kita lewatkan. Kita klik next. Lalu finish. Nah, ini adalah tampilan project kita yang baru. Nah, kita cek library-nya. Kita bisa klik lambang ini P, atau bisa menekan di keyboard tombol P. Nah, ini adalah tampilan library-nya ya. Nah, kita cek di keyword, kita ketik Arduino. Nah, di sini sudah ditampilkan Arduino. Karena yang kita pelajari adalah Arduino Uno, jadi kita pilih Arduino Uno. Ini gambarnya di sebelah kanan. Nah, cukup kita klik 2 kali. Nah, nanti dia akan muncul di library-nya ya, di bagian belakang. Nah, ini berarti sudah terpasang. Kemudian untuk contoh berikutnya, kita butuh resistor. Jadi di bagian keywordnya ini kita ketik resistor. Nah, di sini ada resistor. Nah, kita bisa pilih yang ini, resistor. Kita klik 2 kali ya. Nah, di sini sudah tampil resistornya. Lalu untuk contoh berikutnya kita membutuhkan dioda ya, atau LED. Kita ketik LED. Nah, kita cari LED yang warna merah ya, LED green ya, LED red, warnanya merah.
atau yang warna hijau boleh. Kita klik 2 kali. Nah, jadi sudah ada di belakang LED, resistor, dan Arduino-nya. Ini kita bisa close. Nah, jadi untuk contoh kali ini kita akan praktikkan cara membuat LED yang berkedip. Nah, jadi caranya adalah ini sudah kita pasang, kita ambil dari galeri, library ya, dari library. Nah, kita klik, misalnya Arduino-nya, kita klik, lalu kita pasang di tengah. Nah, klik saja di sini. Kemudian ambil resistor, klik, kemudian saya pasang di sini resistornya. Oke, kemudian kita ambil LED-nya. Nah, ini LED-nya, warnanya hijau ya nanti. Nah, kemudian jangan lupa kita ambil negatif atau pentanahan. Ini bisa kita ambil di sebelah, di terminal mode. Jadi kita klik terminal mode, lalu Anda cari ground. Nah, ini ground. Nah, kita pasang di bawah. Nah, oke, sudah. Oke. Nah, berikutnya kita sambung. Jadi kita gunakan pin 12. Jadi klik saja pin 12, kemudian sambung ke resistor seperti ini, dan kemudian dari resistor ke dioda. Jadi jangan lupa ada positif negatif ya. Nah, ini positifnya. Kemudian dari negatifnya ke ground, pentanahan seperti ini. Nah, jadi rangkaiannya seperti ini. Nah, sekarang kita membuat sketch programnya. Nah, untuk sketch programnya itu kita gunakan aplikasi Arduino. Nah, jadi kita buka dulu foldernya yang tadi ya. Di sini ada Arduino 18.10 Windows. Nah, jadi ini kita install. Jadi klik open. Nah, kemudian lisensinya kita setujui, agree. Nah, kemudian kita install perangkatnya, klik next. Lalu lokasi penyimpanan filenya adalah C program file x86, namanya Arduino. Install. Nah, kita tunggu prosesnya sampai full. Ini masih sementara menginstal ya. Oke, sudah komplit. Kita close. Kemudian kita cari shortcutnya. Nah, ini ada shortcutnya ya. Ini shortcut Arduino. Nah, kita jalankan. Open. Nah, inilah tampilan dari aplikasi Arduino-nya ya. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan di awal pertemuan kita, itu ada penjelasan sedikit tentang aplikasi ini, mulai dari bagian-bagiannya ya. Nah, aplikasi ini akan kita hubungkan nanti dengan Proteus. Cara menghubungkannya adalah cukup dengan ke menu file, lalu preference. Nah, silakan buka. Jadi saya ulangi, file, preference. Nah, jadi yang kita perlukan di sini hanya menceklis bagian compilation di sini. Ini harus dipastikan sudah terchecklist. Nah, kalau tidak terchecklist berarti kita tidak akan bisa terhubung dengan Proteus. Jadi ini kita checklist lalu klik OK. Nah, kemudian kita akan membuat contoh
yang baru ya. Dari sini sudah ada void setup, void loop. Nah, jadi programnya seperti ini. Ada pin mode ya. Jadi ada pin mode. Pin mode ini untuk kita mengenali pin berapa yang akan kita gunakan sebagai output. Jadi tulisannya pin mode dalam kurung pin 2 ya. Jadi tadi itu digambar kita menggunakan pin 12. Jadi ini saya ganti jadi pin 12. Jadi pin 12 itu sebagai output. Nah, kemudian nanti di void loop, di sini nanti akan terrealisasi pin 12-nya. Jadi outputnya nanti seperti apa ya. Ini kita ganti dari pin 12. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini, kita tambahkan delay 100, kemudian di bawahnya ini digital write high, berarti dia akan menyala dengan delay 100. Kemudian digital write low, maka dia akan mati sebanyak delaynya 220 ya. Kita rubah jadi 100 juga supaya sama. Oke. Nah, sampai di sini kita tinggal verifikasi ya. Jadi di sini kita gunakan verifikasi karena kita tidak mengupload di hardware. Kalau kita mengupload di hardware, maka kita pakai tombol upload. Karena kita tidak menguploadnya ke hardware tapi ke aplikasi, kita gunakan verifikasi. Nah, kita verifikasi dulu. Nah, kita tunggu ada beberapa saat. Nah, setelah selesai, saya perbesar. Kita ambil ekstensi hexnya. Nah, jadi Anda cari yang ekstensi hex. Nah, ini yang ekstensi hex. Kita ambil mulai di dalam tanda kutip, yang berada di dalam tanda kutipnya. Jadi sampai di sini. Nah, ini kita copy. Jadi ini kita copy, Ctrl C ya, karena tidak bisa diklik kanan, kita tekan saja di keyboard Ctrl C, kemudian masuk ke Proteus, mengisinya ya, kita isi di bagian IC. Jadi IC ini kita klik yang hitam panjang ini, IC-nya, klik 2 kali. Nah, kemudian di bagian program file ini kita klik paste, kita pastekan di sini. Nah, kemudian setelah itu klik OK. Nah, sepertinya resistornya terlalu besar ya, sehingga LED-nya tidak nyala. Ini bisa kita rubah nilainya. Kita klik bagian bodinya. Nah, kemudian di sini ada resistansinya. Ini 10 kilo. Ini kalau diartikan ini 10.000 ya. Itu terlalu tinggi. Kita rubah jadi 220 saja. Dirubah jadi 220. Kemudian kita klik OK. Nah, ini nilainya menjadi 220. Kita coba, kita play. Apakah sudah berhasil? Nah, lihat. LED-nya berkedap-kedip, nyalanya hijau. Nah, sesuai dengan program yang kita isikan ya. Nah, jadi saya kira cukup sampai di sini ya untuk awal simulator kita. Nah, sekian dan terima kasih.